Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 1 ayat yang pertama sampai 17. Memang ini silsilah Yesus Kristus, jadi isinya nama-nama. Oleh karena itu hanya saya baca ayat pertama, ayat 17 sebagai kesimpulannya. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ayat yang ke-17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius menulis bukunya untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Raja yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama sesuai dengan nubuatan para nabi, ya, juga yang menjelaskan bahwa keturunan Abraham dan keturunan Daud, karena ada perjanjian Daud yang mengatakan bahwa itu 2 Samuel 7 ayat 14 dan seterusnya, ya, yang mengatakan bahwa keturunan Daud lewat Salomo ada yang menjadi raja, tahtanya kekal. Nah, tidak ada keturunan Salomo yang kekal kecuali dibuktikan oleh Matius, yaitu Yesus Kristus. Ini betul keturunan Daud itu. Nah, namun di dalam kesimpulannya itu seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Jadi Abraham menurunkan Israel akhirnya, kemudian menurunkan Daud. Nah, di Daud itu jadi raja, betul kan? Jadi sampai Daud kerajaan berdiri. Tetapi dari Daud sampai pembuangan Babel ternyata kerajaan hancur. Artinya sesudah dari Babel dikembalikan ke tanah Kanaan, itu sudah bukan negara lagi karena dijajah, ya. Dijajah Persia, tadinya dijajah yang utara dijajah Asyur, dibuang ke sana, yang selatan dijajah Babel, kemudian dijajah Persia, kemudian Yunani, kemudian Roma pada waktu Yesus lahir ini. Sesudah Roma, seterusnya tidak ada negara Israel, ya. Sampai baru tahun 1948 itu muncul negara Israel, ya. Tapi raja yang dijanjikan ini adalah raja yang kekal, tahtanya kekal. Jadi tidak bisa, belum ada sampai sekarang yang tahtanya kekal yang sekarang ini. Tetapi ada, yaitu Yesus Kristus yang akan dijelaskan oleh Matius nanti. Nah, memang Raja Yesus ditolak oleh Israel waktu itu. Nah, namun dia menjadi juru selamat, kemudian naik ke surga. Kita tahu duduk sebelah kanan Allah. Jadi sudah raja sekarang, raja segala raja, cuman pemerintahnya yang di bumi belum. Itu nanti pada waktu beliau datang ke bumi ini yang kedua kali. Tapi selama di bumi waktu itu dia menjadi Mesias, juru selamat. Siapa saja yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, dia akan menjadi warga kerajaan surga, kerajaan di mana Yesus sebagai raja, dan sekarang sudah raja, duduk sebelah kanan Allah. Tapi tahtanya sekarang diwakilkan kepada para pemerintah yang di dunia ini. Kalau Bapak Ibu membaca Roma 13, bahwa raja di bumi ini semuanya raja, presiden, kaisar, siapa perdana menteri, semuanya itu hamba Tuhan, dalam arti memerintah atas izin
Tuhan. Semua yang sudah jadi raja atau pemimpin dunia ini diizinkan Tuhan, tetapi kuasanya malah masih di dalam Tuhan Yesus. Nah, di dalam gereja Yesus sudah menjadi raja segala raja. Jadi dia adalah raja. Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu rajanya Yesus, Tuhan kita. Makanya hidup Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus mestinya nurut raja, tunduk kepada kehendak raja. Mari kita pada hari ini mengakui Yesus sebagai raja kehidupan kita. Memang sudah mengakui, tetapi mempraktekkan bahwa yang mengendalikan hidup kita adalah raja segala raja, bukan kita sendiri. Setiap hari pada waktu kita mengambil keputusan, kita minta tolong raja itu yang mengambil keputusan bagi kita, karena kita adalah warga kerajaan surga yang rajanya Yesus Kristus yang memerintah kita. Hati kita, pikiran kita, dan perkataan kita diharapkan asalnya tunduk kepada Sang Raja itu. Mari pagi ini, selama sehari ini kita menyadari, minta bimbingan Sang Raja. Jangan menurut pikiran kita sendiri pada waktu kita melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, memikirkan sesuatu. Mari kita ingat supaya sesuai dengan raja kita, supaya dalam pimpinan raja kita. Mari kita berdoa untuk itu. Tuhan, terima kasih Engkau raja segala raja, raja hidup kami, raja pikiran kami, raja ucapan kami, raja kehendak tindakan kami. Kami mohon hari ini kami bertindak, berbicara, berpikir sesuai dengan kemauan-Mu, ya Raja segala raja. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, tetap juga Raja kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.